نبدأ بتلاوة سورة الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة لوحة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الشيخ عز الدين عبد السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita memasuki bab yang baru ya, bab yang terbaru. Bab pertama ini kemarin kita beberapa pertemuan itu baru mukadimah itu ya, mukadimah ini memang luar biasa ya Syekh Izzuddin Abdus Salam ini. Al-babul awal fi takhalluqi bi sifatir rahman ala hasabil imkan. Bab pertama tentang berakhlak dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang maha pengasih, ala hasabil imkan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Wa fihi fusul, ada beberapa subbabnya ya. Faslun, bab yang pertama ini, la yasluhu li walayati ad-dayyan man lam yaddab bi adabil Qur'an. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan atau tidak bisa mencapai kewalian, derajat level makom kewalian ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tersebut tidak beradab dengan adab Al-Qur'an. Walam yatakhallaq bi sifatir rahman, dan tidak bersifat atau berakhlak dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahman. Ala hasabil insan, sesuai dengan kemampuannya. Fa innahu muhsinun amra bil ihsan, karena sesungguhnya Allah itu atau dia itu adalah muhsin, yang maha baik ya, amra bil ihsan, memerintahkan dengan kebaikan juga. Mufaddilun amra bil ifdal, dan beliau adalah pemilik keutamaan dan memerintahkan dengan keutamaan juga. Mujmilun amara bil ijmal, beliau adalah maha indah dan juga memerintahkan dengan keindahan. Nafi'un amara bin naf', beliau adalah yang pemberi manfaat dan memerintahkan dengan setiap perintahnya pasti mengandung manfaat. Rafi'un amara bir raf', dia adalah juga yang maha tinggi ya, dan memerintahkan juga dengan ketinggian. Ghafarun amara bir ghafri, dengan Allah maha pengampun ya, dan memerintahkan juga dengan pengampunan. Di Al-Quran itu ada kata dua ya, ada ghafar, ada ghafur. Apa bedanya itu? Sama dengan ar-razzaq, ada raziq ya, khairur raziqin. Tapi kata innallaha huwar razzaqu, nah itu perlu diteliti itu apa bedanya antara ghafar dengan ghafur, razzaq dengan raziq, dan seterusnya ya. Kemudian setarun amar bisitri ya, atau bisatri, jadi Allah itu yang menutup aib-aib dan juga apa namanya memerintahkan dengan penutupan aib, seperti jabbarun amar bil jabri ya, Allah maha memaksa, al-jabbar itu sang pemaksa. Maka ada wali mujbir, wali yang berhak untuk kemudian memaksa anaknya untuk nikah, amar bil. Kemudian qaharun amara bil qahri, maha perkasa dan juga memerintahkan dengan kekuatan keperkasaannya. Halimun amara bil hilmi, Allah yang maha penyantun, memerintahkan pengampunan dengan menyantunan. Alimun amara bil ilmi, maha mengetahui dan memerintahkan dengan pengetahuannya. Hakimun amara bil hukmi, maha bijaksana yang memerintahkan dengan kebijaksanaan juga. Rahimun amara bil rahmi, dan Allah maha penyayang, memerintahkan juga kesayangan. Saburun amara bis sabri, Allah maha penyabar, memerintahkan juga kesabaran. Syakurun amara bis syukri, Allah maha, apa itu syakur itu? Hah? Apa maksudnya mensyukuri? Mensyukuri itu apa? Kalau orang kan manusia, yang syukur itu kan manusia. Kalau Allah maha mensyukuri itu apa artinya? Hah? Ya, yang kencang. Maha menghargai. Oh iya, itu saya kira kata kunci. Syakir itu Allah maha mensyukur itu menghargai, atau apalagi yang gampang?
Menghargai, ya benar, menghargai itu saya baik. Misalnya gini, ini contoh ya, Pak Firzan misalnya mudik, nah, terus balik ke sini itu bawa keripik tempe, nah, tempe dikasih sama ibu terus bilang, udah kamu gak usah repot-repot, enak banget keripik tempenya. Ah, itu namanya syakir. Itu sangat mensyukuri, menghargai. Nah Allah tuh gitu, Allah itu sangat mensyukuri ibadah hambanya. Maka Allah sebutnya syakur, ya kan? Karena apa? Ya sangat menghargai ibadah hambanya, ketaatan hambanya. Meskipun ketaatan hambanya itu mungkin banyak cacatnya gitu loh, bacanya ya belum fasih gitu ya, terus apa namanya, kalau sholat ya apalagi qiyamul lail ya sambil ngantuk-ngantuk misalnya gitu, sudah gitu kadang ayatnya lompat, itu Allah tetap terima, itu tetap mensyukuri ya, kira-kira gitu. Sholatnya belum khusyuk misalnya, itu makna syakur gitu. Kudusun amarul qudsi, Allah yang maha suci, maha kudus, dan memerintahkan dengan sucian itu. Salamun amara bis salam, Allah yang maha damai, yang memerintahkan dengan kedamaian. Faman takhallaqa bi sifati dzatihi saluhali wilayati waridwani, barang siapa yang berakhlak dengan sifat-sifat Allah itu, maka ya dengan sifat zatnya, maka dia akan memperoleh derajat kewalian dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fanadhkuru fi kulli sifatin dalilaha, dan kami akan menyebutkan setiap sifat tersebut dengan dalil-dalilnya yang di bawah ini. Maka nanti bersiap ya, ini ayat-ayatnya, potongan-potongan ayat yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin ini ya. Wa thamaratan bi mulahadzatiha wa takhalluqa biha, dan buah dari orang-orang yang memperhatikan hal itu dan kemudian berakhlak dengannya. Baik, dimulai dari apa? Faslun fima yatakhallaqu bihi min awsafis sulub, bab tentang orang yang berakhlak atau berakhlak dengan sifat-sifat salbiyah. Sulub itu jamak dari apa? Salbiyah. Mungkin ada yang pernah belajar tentang sifat-sifat 20 ya? Ada? Biasanya di kalau akidah ada belajar apa? Sifat 20. Itu kan dibagi menjadi berapa itu? Berapa? Sifat 20 dibagi? Hah? Dibagi dua ada lagi ya, nafsiyah, terus bukan samsiyah, nafsiyah, samsiyah gitu. Nafsiyah apalagi? Nah, ayo, lupa ya? Dulu nggak ingat, sekarang lupa, biasa itu. Dulu nggak ingat, sekarang lupa ya. Apa? Nafsiyah, terus salbiyah, terus ma'ani, terus maknawiyah. Ada 4 sifat utama dari pembagian 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang beliau pertama paparkan tentang sifat salbiyahnya ya. Al-ma'arifu ini diberi apa itu? Itu di bawah ada penjelasannya itu ya. Itu apa itu? Jamak dari kuah wahiyah fathatun fil jidar yang duru minha, semacam lubang dari grinding ya, yang dia dapat melihat darinya. Itu yunzaru minha bil basairi ila alimul dhamair ya, ila alimul dhamair, atau ada alamil dhamair, bukan alim, itu alamin, alam maksudnya ya. Pengetahuan itu adalah seperti lubang di mana orang dapat melihat darinya itu, dari lubang itu, bil basairi, jamak dari basirah, dengan mata batinnya, mata hatinya itu, kepada alam az-dhamair, alam realitas, alam syahadah ya. Jadi pengetahuan itu adalah satu lubang di mana orang itu dengan mata batinnya itu bisa melihat alam syahadah, artinya bisa memberikan penilaian, membaca ayat-ayat Tuhan di alam realitas ini gitu. Fatusyahidul qulubu zatahu wa sifatahu, ya kan? Dan juga hati itu dapat menyaksikan
zat dan sifatnya. Kalau pengetahuan itu ibarat lubang menyaksikan alam syahadah dengan basirohnya, sedangkan hati, qalbu kita itu menyaksikan zat dan sifatnya. Fatu'amaluhu bima yaliku bijalalihi wa jamalihi, dan kemudian berinteraksi, bermuamalah, ya, hati itu bermuamalah yang sesuai dengan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'murul a'dha, kemudian hati itu ta'murul a'dha, menyuruh kepada al-a'dha, anggota-anggota tubuh kita, ya, wal jawarih, dan juga organ tubuh kita ini, untuk apa? Bita'amilahu bima yaliku bi'azamatihi wa kamalihi, yang untuk berinteraksi yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau nanti dalam versi Imam Al-Ghazali yang belakangan, ya, Imam Al-Ghazali, beliau mengibaratkan apa itu? Hati itu seperti raja. Anggota tubuh yang lain itu seperti apa? Pasukannya. Raja lah yang kemudian punya otoritas memerintahkan pasukannya itu untuk ngomong apa. Maka sebetulnya pendengaran kita, mata kita, lisan kita itu adalah cerminan dari kondisi hati kita. Orang yang hatinya buruk, maka yang akan terlihat hal-hal yang buruk. Yang akan dia sukai mendengar yang buruk, termasuk yang diucapkan juga hal yang buruk. Itu sudah sunnatullah, gitu, memang begitu. Maka penting, kenapa para ulama yang arif itu, yang bijaksana itu, selalu yang menjadi fokus itu apa? Hatimu, 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 luruskan niatmu. Sehingga kalau ada orang yang misalnya dengar negatif, dia mengatakan, saya ke Mekah kok ketemu copet, ya ternyata di Mekah nggak semuanya baik, ketemu copet juga saya, ketemu orang wanita yang nggak benar, saya nggak sebut namanya apa ya, jadi viral ya, itu kan itu. Tapi ternyata kalau di New York saya ketemu orang-orang baik. Ada orang Indonesia yang lain enggak, biasa. Apa itu? Nah, orang itu, Allah itu kan mempertemukan dengan apa yang ada di hatinya. Kalau orang itu hatinya baik, kemana pergi ya ketemunya sama orang baik, gitu loh. Sebaliknya orang itu kalau jelek, di tempat suci pun ketemu orang jelek, gitu. Maka penting untuk menjaga hati, ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan apa? Al arwah junudun, ruh-ruh orang manusia itu seperti apa? Pasukan, ya, mereka akan bergelombol sesuai dengan kecenderungannya. Kalau cenderungan baik, maka dia ngumpulnya sama orang-orang baik, nggak kerasan sama orang tidak baik itu ya, kira-kira seperti itu. Fal qulubu bihadratihi ta'azzamahu, dan hati itu akan hadir di keagungan, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarihu ala abwabil qulubi wa tuwaqqiruhu wa ta'buduhu, sedangkan jawarih, organ tubuh itu di depan pintu hati, ya, dengan apa? Tuwaqqiruhu wa ta'buduhu, dalam konteks merendahkan diri, dan juga apa? Ta'buduhum, dalam beribadah kepadanya. Itu tuwaqir itu satu akar kata dengan itu waqarna. Kan ada ayatnya waqarna fi buyutikun, artinya tetap dia merasa rendah diri di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yusluhu ahadun minhum limuwalatihi wa musafatihi illa ayyatahalluqa bi adabihi wa yatasaffiha bi sifatihi, maka tidak akan mencapai seseorang itu, dari mereka orang itu, derajat kewalian dan juga meneladani sifat-sifatnya Allah, kecuali yang berakhlak dengan adab-adabnya dan bersifat dengan sifat-sifatnya, yaitu apa? Tazallulan bi ibadatihi, menghinakan diri dalam ibadah kepadanya. Menghina, kata kunci kita, menghinakan diri dalam ibadah kepadanya. Wa tajammulan bi sifatihi, dan membaguskan dalam sifat-sifatnya. Fa afdhalahum fi dzalika, maka yang paling afdal di antara itu, di antara orang-orang yang tersebut, akramuhum alaihi, yang paling memuliakan
Allah dan mendekatkan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan kita bersifat-sifat, kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan apa? Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famin awsafih, dan diantara sifat-sifat salbiyah itu wahwa dzarbani, ada dua macam. Apa itu sifat salbiyah? Ada dua macam itu. Yang pertama apa? Ahaduhuma salbun naqsi wal aibi wasimati wal al hadath, yaitu sifat salbiyah itu kan menegasikan, menjauhkan Allah dari kekurangan-kekurangan, itu namanya salbiyah itu. Ya. Menjauhkan Allah itu dari kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan itu yang ada, yang punya hanya makhluk. Ya, dari aib-aib, dari kebaruan, dari cacat, itu maksudnya yang bagian pertama. Jadi sifat di mana kita tidak membayangkan Allah itu punya hal-hal yang kalau melekat pada manusia itu kekurangan, nggak mungkin. Yang kedua apa? Salbul musyariki fi dzati was sifati wa tasarrufati, yaitu menegasikan atau menjauhkan kekurangan dalam hal bersyarikat, dalam hal bersekutu. Jadi Allah itu tidak mungkin, kita harus berkeyakinan Allah itu tidak mungkin dalam mengurus ini butuh bantuan orang, butuh pertolongan makhluknya. Ya, dalam zat maupun sifatnya itu tidak mungkin. Di antara dalilnya apa? Nah, sekarang kita lihat ya, di antara dalilnya. Saya dibantu nanti baca terjemahnya ini. Yang pertama surah Maryam ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Terus hal ta'lamu lahu samiyya. Dari sebelah kanan aja. Betul. Semuanya. Surah Maryam ayat yang ke-65. Hah? Terjemahnya aja. Iya, kalimat yang dijadikan dalil dalam konteks sifat salbiyah ini apa? Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui hal yang sama dengannya? Yaitu apa? Sama dalam menciptakan langit dan bumi. Kan Tuhan langit dan bumi Allah ini, tidak mungkin ada yang sama. Maka kalau kita lihat dialognya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ya, yang di surah Al-Baqarah 2 berapa? 58 ayat kursi kan 255. Nanti kalau Iqra fitin 256, Allah waliyu 257, alam tarilati hajjah 258. Itu aja. Itu kan pertama kan persoalan kemampuan Allah yang maha mematikan dan maha menghidupkan. Tapi kemudian dia bilang, oh, aku juga bisa, panggillah kemudian dua narapidana, kan satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Lihat kan, gue juga bisa. Tapi giliran penciptaan kan nggak bisa. Tuhanku itu bisa mendatangkan atau menerbitkan matahari dari arah timur. Nah, coba sih itu terbitkan. Maka fabuhital ladzi kafar. Ya. Ayat surah Maryam ini mengandung banyak sekali pelajaran. Di samping itu tentang rububiyah Allah, juga hal yang penting di surah Maryam itu apa? Perintah untuk bersabar dalam beribadah kepada Allah. Perintah apa? Bersabar. Seperti kita ketahui ya, sabar yang dimaksud di Al-Quran itu kan, nah cuma yang menarik nanti secara kebahasaan itu coba ditelusuri gitu. Kan Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir. Itu ada dua kali di Al-Quran itu. Kok tidak wasbir tapi wastabir? Ya, nanti ada lagi satu lagi di surah Toha, wa'mur ahlaka bis shalah
ya kan? Wastabir juga. Apa itu bedanya? Nah, tapi poinnya adalah perintah bersabar dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu makna dengan di surah Al-Mudaththir, wali rabbika fasbir. Untuk menaati perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Jadi memang kalau Al-Ghazali membagi sabar itu cuma 3, beliau itu. Sabar apa? Indal musibah, ketika menerima musibah. Yang kedua as-sabru anil maksiyah, sabar dari menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang ketiga as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Itu kalau Al-Ghazali. Kalau Al-Quran hampir mirip sebetulnya, cuma lebih rinci lagi. Misalnya apa? Itu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika menghindari musibah, mendapat musibah. Ada yang memang alladzina idza asabatahum musibah, ya, sabar menghadapi urusan keluarga itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nah, yang menarik, sabar kalau mendapatkan apa? Omongan yang enggak baik, yang jelek-jelek. Itu wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamil. Ini kalau khutbah pakai tema sabar itu udah panjang banget itu. Udah dipelototin kelamaan rusak gitu. Ya kan? Menarik itu. Biasanya nanti dibikin pointersnya ya. Pertama tentang keutamaan sabar, sebutkan innallaha ma'as sabirin, ya toh. Terus kemudian akan mendapat pertolongan Allah, pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Itu udah dapat 3 poin tuh keutamanya. Kemudian apa? Dalam hal apa kita duduk sabar? Ya tadi urusan keluarga, urusan ini. Terus yang ketiga apa? Bagaimana cara bersabar? Udah kasih tahu caranya gini-gini, ada di Al-Quran semua. Oke. Nah, kemudian surah Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwajan wa min an'ami azwajan yadra'ukum fi. Terus laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami. Berikutnya biar gantian. Ya. Pinjamin Pak Izat itu, Mas. Ya. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Yang menarik lagi-lagi dikaitkan dengan Allah yang Maha Pencipta. Cuma di sini pakai kata fatir, fatara. Ya kan? Tidak pakai kata khalaqa. Apa perbedaan antara khalaqa dengan fatara? Belum lagi apa? Ja'ala. Belum lagi apa? Sana'a, bada'a, badi'us samawati wal ardh, gitu. Itu paling tidak itu ada 9 itu. 9 kata yang digunakan Al-Qur'an untuk arti apa? Penciptaan atau yang mencipta. Nah, itu kalau orang yang studi tafsir itu akan ditelusuri kenapa. Fatara itu menciptakan yang pertama kali, belum ada contoh namanya fatara. Allah itu Maha Pencipta yang pertama kali, sebelumnya belum ada contohnya, belum ada bahannya, itu namanya fatara. Tapi kalau ja'ala itu Allah menciptakan, maka juga menjadikan, sudah ada bahan-bahan itu dijadikan, itu ja'ala itu. Maka kalau di Al-Quran itu kalau khalaqa, ya Allah Maha Mencipta. Kekuasaan menciptanya, mengadakannya itu adalah khalaqa. Maka wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir temannya siapa nih? Musawwir, ya kan? Khawal pencipta di situ mutlak, tidak ada menjadi ada.
Maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, terus litaskunu ilaiha wa ja'ala, bukan wa khalaqa, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dialah Allah yang menciptakan kamu, kemudian setelah kamu nikah itu menjadikan apa? Mawaddah warahmah. Jadi untuk mawaddah warahmah harus nikah, berarti ada pengantinnya laki, ada pengantinnya perempuan. Itu nikah maka mawaddah warahmah. Jadi kalau nggak nikah nggak akan mawaddah warahmah, karena judulnya bukan suami dan istri. Ya mungkin orang beli misalnya, ya atau beli sama apa itu yang lagi viral sekarang kan, maka ya nggak jadi mawaddah warahmah. Seneng mungkin, mawaddah warahmah ya enggak, ya mungkin ya, karena mawaddah warahmah itu hanya ketika melalui proses pernikahan, kira-kira gitu. Nah itu, nah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak memiliki apa yang tidak ada yang seperti serupa nggak ada itu. Kamitsli ada dua itu, ada ka, ada misal. Yang seperti aja nggak ada, apalagi yang persis itu. Yang seperti aja nggak ada, sepertinya seperti itu nggak ada. Ya, gimana itu coba kan? Ya emang pikiran kita terbatas, ya susah memahami Allah. Wah kita ciptaannya kok memahami Allah, ya susah tetap. Kalau kita bisa itu ya karena izin Allah. Itu ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Nah ini nggak usah diterjemahkan ya, surah Al-Ikhlas nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu artinya? Tidak ada yang sekufu yang sama. Kufuwan kan tidak sekufuan yang sama dengan Allah, nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah apa ini? Kenapa disebut Al-Ikhlas tuh? Ya kan? Kan biasanya nama surah itu kan ada kata-katanya di dalamnya ya. Nah, mungkin pernah saya jelaskan ini masuk kategori nanti ulumul Quran ya. Penamaan surah di dalam Al-Quran itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan salah satu ayat di dalam surah tersebut. Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, gitu. Yang kedua, penamaan surah itu berdasarkan substansi dari makna surah itu. Nah, salah satunya Al-Ikhlas. Kata Al-Ikhlas nggak ada disebut di Al-Quran, ya kan? Maksudnya di dalam surah Kulhu ini nggak ada. Tapi substansi dari surah Kulhu itu apa? Tentang apa? Keikhlasan. Yang kedua apa? Inilah surah yang pertama kali menggunakan kata Allah yang sebelumnya belum ada. Kan ada metode menafsirkan itu namanya metode nuzuli. Pernah dengar metode nuzuli? Metode nuzuli itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan sejarah urutan waktu turunnya. Nah, metode nuzuli itu. Kalau di Mesir ada namanya Syekh Muhammad Izzad Darwazat. Wow. Langsung yes. Wow. Izzad Darwazat itu lama itu. Pak Quraisy juga punya tafsir. Sebelum Al-Misbah itu punya tafsir, itu Al-Quranul Karim. Tebal satu sudah. Itu metodenya tafsir nuzuli. Itu berdasarkan urutan. Nomor satu yang ditafsirkan apa? Al-Alaq. Kan turun pertama kan Alaq toh, 1 sampai 5. Kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir. Tapi beliau nggak teruskan itu. Nah, itu urutan sampai yang ke ya di Al-Alaq misalnya 1:5, Al-Muzammil 1:10, Al-Mudaththir 1:7. Itu nggak ada kata-kata Allah disebut. Yang ada Rabb kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min qalila aw zid 'alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya asyadu ad'an wa aqwamu qila inna laka sabhan tawila. Ada itu kata-kata Allah? Enggak ada. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun
tasbih rabbika fasbir. Nggak ada itu kata Allah. Wah, itu sampai ayat ke-18 turun, alhamdulillah bukan nomor 18, nggak ada kata Allah. Baru setelah surah yang ke-19 dari segi turun namanya Al-Ikhlas itu ada kata Allah, dan itu langsung qul huwallahu ahad, maka disebut Al-Ikhlas. Karena yang sebelumnya itu, kenapa Allah menggunakan kata Rabb? Karena mereka itu kalau pakai Allah udah tahu, orang-orang musyrik Mekah itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mereka ya percaya. Kalau misalnya Iqra bismillahilladzi khalaq, aku udah duluan. Mereka jawabnya begitu. Maka orang Mekah itu mengenal Allah enggak? Mekah itu ya kenal, meskipun Rasulullah belum turun, dia belum lahir aja. Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah, atau berarti sudah kenal mereka. Tapi Allah yang mereka pahami itu Allah yang konsepnya salah, yang punya anak malaikat itu anak perempuan Allah gitu. Terus kemudian Lata Uzza itu termasuk dianggapnya apa? Temannya Allah, dan itu yang kemudian kul huwallahu ahad itu. Nah itu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama sekali, persis itu. Al-Ikhlas ya.